dan bahagia. Perkenalkan, saya Stefanis Anggelia Alfa Sunarto dari SMA Lentera Harapan Sekampung. Ya, dalam penugasan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan praktik segitiga restitusi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk men-sharingkan beberapa hal terkait dengan budaya positif. Nah, seperti yang sudah dipelajari di dalam modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif, di dalam eksplorasi konsep yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan, termasuk di dalamnya adalah mengenai restitusi dan juga praktik dari segitiga restitusi. Nah, diketahui di dalamnya bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang biasanya dengan pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini pun juga termasuk motivasi eksternal, dengan pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Disinilah yang termasuk ke dalam motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Dengan sebuah pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan dengan meningkatkan motivasi internal yaitu melakukan segitiga restitusi. Namun sebelumnya, apa sih itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan. Ada sebuah kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang artinya mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan juga membantu murid untuk berpikir mengenai orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi yang bisa dilihat. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian yang keenam, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik, yang fokusnya juga pada karakter, bukan kepada tindakan. Dan restitusi itu fokus pada solusi, bukan kepada masalahnya. Jadi, restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang sudah lebih kuat dan baik. Nah, terkait dengan segitiga restitusi, itu yang pertama, kita bisa melihat terlebih dahulu identitas mereka. Begitu ya, jadi kita akan stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa dengan kalimat, ya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kita coba lihat dulu, supaya emosinya bisa stabil, identitasnya juga bisa nyata. Yang kedua adalah kita validasi kebutuhannya. Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan, kita validasi kesalahannya. Contoh, kamu tentu punya alasan ya kenapa melakukan hal itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, validasi kebutuhannya, baru kita yakinkan, kita tanyakan, sebenarnya nilai-nilai apa sih yang diyakini? Ada sebuah keyakinan apa sih yang perlu disepakati? Bisa dengan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau, kamu ingin menjadi seperti apa? Orang yang bagaimana? Nah, jadi inilah sedikit penjelasan atau mungkin materi yang bisa diberikan sebelum akhirnya nanti kita akan melihat apa yang akan saya tampilkan sebagai contoh dari segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Permisi Bu. Silakan masuk. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bayu? Baik Bu, ada apa ya Ibu manggil saya ke sini? Ya, jadi kemarin itu ada yang menyampaikan ke Ibu bahwa kamu berkendara bersama dengan temanmu tapi tidak menggunakan helm. Apakah itu benar? Iya Bu, benar. Terus kalau menurut kamu, kalau memang itu kamu lakukan, sebenarnya sebagai seorang pelajar boleh nggak sih? Tidak Bu, Enggak ya? tidak. Nah, kamu tahu itu nggak boleh, tapi kamu lakukan. Kenapa tuh, Nak? Karena waktu itu saya melihat teman-teman tidak menggunakan helm, jadi saya juga tidak menggunakan helm Bu. Karena ikut-ikutan. Iya. Terus kalau menurut kamu itu
Bener nggak sih dilakukan? Tidak Bu, Mm-mm. karena seharusnya tuh saya memberikan contoh yang baik, Mm-mm. tapi saya malah mencontoh yang tidak baik. Hmm. Terus kalau menurut kamu secara pribadi tuh kenapa kita penting pakai helm? Ya untuk menjaga diri Bu, Mm-mm. dari apa, untuk tidak apa, menghindari apa, Betul. Biar nggak kecelakaan, tidak biar kecelakaan, selamat. biar selamat sampai tujuan. Oh, oke. Jadi sebenarnya untuk menjaga diri kamu gitu ya. Iya. Kalau memang kamu tahu itu penting, itu baik begitu, kenapa kamu lakukan? Hmm, Karena tadi ikut-ikutan teman. iya, karena Iya. ikut-ikut tidak menggunakan helm. Nah setelah tadi kamu tahu tuh untuk menjaga keselamatan diri Bu gitu ya, apa yang selanjutnya mau kamu lakukan? Ya untuk kedepannya ya lebih apa ya, menjaga diri, kayak Mm-mm. kemana-mana tuh menggunakan helm, untuk Mm-mm. dekat untuk jauh menggunakan helm. Oke. Nah kalau memang kamu akan lakukan mungkin kapanpun dimanapun begitu ya, walaupun itu jaraknya dekat jaraknya jauh, kalau tadi waktu kamu sampaikan itu hal yang sangat baik ya. Dan Iya. ibu harap ketika kamu lakukan itu bukan karena kamu takut biar nggak dipanggil lagi nih sama Bu Fanis, atau mungkin biar nggak dilaporin lagi gitu ya, tapi memang kamu sadar itu memang untuk menjaga dirimu biar kamu juga bisa selamat, apalagi udah kelas 12 biar bisa jadi contoh nih buat adik-adik kelasmu ya. Baik Bu. Udah kalau begitu silakan balik lagi ke kelas. Terus ini ya, ibu titip pesan, karena kamu udah kelas 12 juga, jadilah contoh buat adik-adik kelasmu, jadilah berkat kemanapun dimanapun ya, teruslah pakai helm gitu ya. Bahkan kamu bisa tegur tuh adik-adik kelasmu kalau dia nggak pakai helm. Oke? Oke Bu. Thank you ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Oke nak, coba ceritain apa yang tadi terjadi waktu pelajaran matematika. Jadi begini Bu, sebelum belajar matematika, saya tuh mencari buku latihan saya yang baru dibayar kemarin, tetapi tidak ada Bu. Saya menemukan buku itu tuh di latihannya Rengga. Oke, kemudian setelah itu Saya tanya kepada Rengga, kenapa buku saya ada di latihannya, tapi Rengganya malah tahu-tahu Bu, menertawakan nilai saya jelek. Jadi saya tidak terima Bu, saya terus emosi. Oke, makasih ya Bayu ya udah menceritakannya. Nah sekarang ibu mau dengar dari Rengga, kenapa bisa ada tuh bukunya Bayu di tempat kamu? Bukunya tuh kayak tiba-tiba di meja saya gitu Bu. Terus kayak saya tuh iseng gitu buku dan buka, terus kayak nilainya jelek gitu. Terus sebenarnya tuh kayak aku mau balikin gitu Bu, cuman pikiran kayak mau kerjain Bayu gitu Bu. Terus kenapa akhirnya kamu menertawakan nilainya Bayu? Ya sebenarnya spontan aja sih Bu, kayak nilainya kayak gimana gitu. Oke, jadi nak, ini ibu tidak akan menanyakan kesalahannya ya, tapi lebih ke gimana kita mau memperbaiki masalah yang ada gitu ya. Nah jadi ibu ini ya, kalau misalnya nih kamu Rengga jadi Bayu, apa yang kira-kira akan kamu rasakan kalau kamu digituin sama teman kamu? Ya pasti kesel sih Bu, karena diisengin terus nilainya kita ditawain pagi jelek gitu kan. Kesel Bu. Oke. Ya jadi itulah yang dialami sama Bayu begitu ya. Makanya wajar sekali sebagai orang yang mau mempertahankan diri, dia jadinya marah begitu. Nah mungkin nih ya, ada hal yang mau kita pelajari nih dari situasi ini. Kira-kira kalau dari Rengga, dari Bayu, mau nggak sih kita pelajari sesuatu dari kejadian ini? Iya Bu, mau. Mau ya. Nah kalau sebagai komunitas, apa yang sebenarnya lagi kita yakini? Saling menghargai Bu. Saling menghargai. Iya. Kalau dari Bayu apa? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Nah kalau memang itu yang kita yakini nih sebagai komunitas, apa yang sebenarnya mau kita lakukan ke depannya? Nilai-nilai apa sih yang mau kita kerjakan? Ya saya akan berusaha untuk tidak iseng dan membandingkan nilai dengan yang lain Bu. Bahkan kayak di komunitas tuh saya akan saling menghargai, terus membantu untuk supaya temennya nilai itu baik gitu, lebih baik lagi gitu Bu. Bukan malah mengejeknya atau mentawain gitu. Thank you ya Rengga ya, bagus sekali apa yang kamu akan rencanakan, proses pembelajaran apa yang kamu dapatkan ya dari kejadian ini. Kalau dari Bayu sendiri gimana nih Nak? Kalau dari saya sih, saya akan berusaha lebih mengontrol emosi saya Bu. Jadi seperti tidak kesel emosi karena hal sepele. Ya supaya saya dapat menunjukkan
kasih kepada teman-teman saya. Gimana? Ayo, oke bye. Ya, saya juga tahu ya. Oke, thank you ya. Nah, jadi karena sudah baikan, kalian juga sudah mengungkapkan nilai-nilai apa yang kita yakini, pembelajaran apa ke depannya, ya teruslah jadi rekan, jadi teman dalam komunitas yang bisa saling membangun. Oke nak? Baik, Bu. Tidak terulang kembali ya. Iya Bu. Oke, berkati ya nak. Ya, balik lagi ke kelas. Iya Bu. Setelah melakukan percakapan tadi, saya merasa tersadarkan dan menjadi tenang. Saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki diri dan lebih baik lagi ke depannya.